Selamat pagi, Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Brantin. Baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang hidup ini terlalu singkat. Begitu ya Ustazah? Ya, insya Baik, Allah. silakan untuk memberikan mukadimahnya di kesempatan pagi hari ini. Ya, terima kasih Mbak Brantin dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Malang di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil adil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat karunia-Nya dan kemurahannya kepada kita sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah 1 Desember 2020 bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah ini. Sungguh nikmat yang begitu besar yang tak ternilai harganya ini, semoga akan mampu membimbing hati kita untuk taat dirinya bersyukur kepadanya, agar senantiasa ditetapkan keridhoannya dan kita senantiasa dalam ampunannya, sehingga nanti bisa berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut yang setia hingga kita-kita ini, fa insyaallah yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah dan sunnahnya, itulah nanti yang akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh usia manusia di akhir zaman ini kan rata-rata 63 tahun sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kiranya kalau memang ada di antara kita yang bisa mencapai usia lebih dari 65 tahun, 70 lebih bahkan ya, yang senantiasa tetap dalam ketaatan kepada Allah. Dan itulah usia yang barokah. Dan insya Allah semoga itu juga berakhir husnul khotimah. Maka dibandingkan dengan umat yang terdahulu, sungguh umur kita ini terlalu singkat. Allah yang maha pengasih dan penyayang memberi karunia yang begitu besar kepada kita dengan kelipatan pahala amal soleh yang dilakukan hambanya, agar kita ini, manusia-manusia ini semua bisa mengisi kehidupannya dengan kualitas dan ketakwaan yang paripurna. Para pendengar, sungguh umur kita terlalu singkat. Maka inilah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk tetap bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat. Yaitu yang pertama, maka Allah memberikan kesempatan di setiap bulan Ramadan untuk meraih Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu adalah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, jika kita senantiasa istiqomah menjalankan silaturahim, maka insya Allah Allah memanjangkannya dalam artian umurnya yang penuh dengan kualitas kebaikan. Siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaklah ia bersilaturahim. Dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga Allah memberi karunia dengan membaca surat Al-Ikhlas. Subhanallah, Allah menilainya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Nah, ini kalau satu bacaan Al-Ikhlas saja seperti sepertiga, maka Rasulullah sampaikan jika membaca 3 kali, maka itu adalah seperti telah menyelesaikan Al-Quran. Para pendengar sekalian yang berbahagia, demikian juga Allah mengkaruniakan kepada kita untuk sholat berjamaah dengan nilai 27 kali lebih daripada sholat sendirian. Apalagi kalau kemudian terutama adalah sholat subuh dan isyak itu dikerjakan di masjid, maka luar biasa kelipatannya. Man sholatal isya'i fi ja'amati fa ka'annama nisful lail. Man sholatis subhi fi jama'ati fa ka'annama shallu kulluh. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seperti sholat sepertiga malam. Separuh malam maksud saya. Sedangkan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti sholat sepanjang malam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, demikian juga Allah mengaruniakan satu huruf bacaan Al-Quran dengan 10 kali pahala kebaikan yang diberikan kepada kita. Sungguh, karunia-karunia semacam ini adalah semoga kita bisa meraihnya, karena kalau kemudian kita kalkulasikan kehidupan kita yang begitu singkat dan kemudian dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, sungguh nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat kecil sekali. Tak sebanding rasanya bagaimana kita harus berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah memberikan segala kebaikan yang luar biasa kepada kita. Istilahnya sungguh tidak nutut kebaikan-kebaikan ataupun amal-amal soleh yang kita lakukan, kecuali semata-mata adalah semuanya itu untuk mendapatkan rahmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sehingga disampaikan untuk semangat mendapatkan cahaya Al-Quran ini, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar, meskipun usianya adalah sampai mencapai 100 tahun. Maka itulah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Para pendengar sekalian yang berbahagia, demikian juga Allah mengaruniakan siapa saja yang beramal jariah, berbagai ilmu yang bermanfaat, dan senantiasa mendidik, menjadikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh, maka pahalanya terus akan mengalir ke dalam kuburnya. Maka itulah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karunia yang begitu besar kepada kita untuk bisa mencapai atau mendapatkan kebaikan, walaupun memang hidup ini terlalu singkat. Sehingga walaupun toh juga apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah amalannya, masih ada 3, yaitu amal jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Inilah yang saya sampaikan tadi, ya, dengan terus membimbing, mendidik supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh, yang terus ini berpahalanya akan terus mengalir ke dalam kubur orang tuanya. Karena itulah, wahai diri, wahai jiwa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampailah kita sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk hidup dengan beramal soleh, kesempatan untuk memperbaiki diri, agar kesempatan-kesempatan
karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu akan bisa kita dapati. Demikian juga ada salah satu lagi karunia yang begitu besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, bahwa Allah mengaruniakan sholat di Masjidil Haram itu seperti sholat 100.000 lebih dibandingkan dengan masjid lain. Bahwa sholat di masjidku, sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, itu lebih baik 1.000 sholat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Syekh Su'ab Al-Arnaud, dan dikatakan bahwa ini adalah sahih. Karena itulah para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan senantiasa mencintai Al-Qur'an dan tidak henti-hentinya untuk mempelajarinya, mentadaburinya, dan ini jugalah nanti satunya penolong kita di akhirat kelak, di saat suami tidak bisa menolong istrinya, istri tidak bisa menolong suaminya, anak tidak bisa menolong temannya, apalagi orang tuanya pun tidak bisa menolong anak-anaknya, maka Qiraatul Quran inilah yang akan memberi pertolongan kepada kita untuk bisa mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga usia ini yang masih tersisa ini menjadi usia yang barokah, karena kita lihat di sana sini sungguh setiap hari rasanya tanpa henti bahwa banyak sudah satu persatu saudara, teman, sahabat yang baru saja mungkin bercengkrama dengan kita, berbicara dengan kita, bahkan masih titip pesan pada kita, sudah begitu cepatnya mendahului kita. Namun kita berharap kita tetap bisa nanti digolongkan dalam meninggal yang wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Begitu, Mbak Brantin? Iya. Baik Ustazah, seperti biasanya kami juga akan mengundang pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami. Anda bisa bergabung di line telepon di 0341495850